Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola. Dan pada video kali ini saya mau membahas stok barang pada bulan puasa atau di bulan Ramadan. Barang apa sajakah yang nanti akan saya stok? Saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, untuk stok pertama yang pasti saya dahulukan adalah menyediakan yang namanya air minum, terutama air minum dalam kemasan. Ada banyak macam air minum dalam kemasan, tapi sepengalaman saya selama membuka bisnis warung setelah pada tahun lalu, pada bulan puasa tahun lalu, adalah kebanyakan orang mencari air minum dalam kemasan itu yang bentuknya gelasan, air minum gelasan, atau biasa disebut aqua glass. Nah, di sini saya mengejar yang namanya minuman gelasan atau air aqua glass lah istilahnya. Di sini saya mau menyediakan semampu yang saya bisa adakan, ya minimal sesuai budget, dimaksimalkan gitu budgetnya. Minimal ada aqua, ada mereknya ada aqua, ada fit, dan satu lagi merek yang kurang ternama gitu. Mungkin saya bakal ngambil merek Giat. Itu nanti saya bakal stok masing-masing semampu yang saya bisa, itu 20 dusan setiap merek. Kalau yang agak murahan mungkin ya standar sih, setiap saya stok air minum gelasan 50-an, 50 dus. Jadi aquanya 20 dus, fitnya 20 dus, sedangkan merek lain yang kurang terkenal 50 dus. Jadi totalnya hampir 90 dus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman pada bulan puasa tahun lalu, itu nyetok mie instan. Mie instan yang bisa saya stok mungkin nggak banyak seperti tahun lalu ya, mungkin bisa 10-an kali, 10 dus, mungkin masing-masing 10 dus. Mie merek Indomie 10 dus, mungkin sotonya 10 dus kali ya, mungkin. Terusnya mie gorengnya juga 10 dus, sementara yang lainnya kayak mie rendang, kari ayam, ayam bawang, mungkin saya bisa menyediakan 5 dus karena memang budget yang saya miliki. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah kopi instan, kopi sasetan. Kopi sasetan pada tahun lalu termasuk yang paling laris pada bulan puasa. Mungkin saya bakal menyetok sekitar, ya nggak banyak, paling 5 dus sampai dengan 10 dus setiap merek ya.
terutama merek yang cepat laku kayak kopi kapal api hitam, kopi plus gula, terusnya kopi ABC susu, kopi ABC susu maksudnya, terusnya kopi mix, luwak kopi. Ya dilihat nanti perkembangannya, mungkin bisa sih sampai dengan 5 dus. Kalau kopi hitam mungkin saya bakal usahain sampai dengan 10 dus. Kenapa bisa 10 dus? Karena memang itu lumayan kenceng gitu penjualnya pada bulan puasa. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah minyak goreng. Minyak goreng dari berbagai ukuran, dari yang gelasan setengah liter, 1 liter sampai dengan 2 liter. Kalau lebih dari 2 liter kayaknya di sini kurang peminat gitu, alias lambat. Meskipun ada sih yang nyari. Untuk minyak saya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena budgetnya itu apa sih, kurang kuat gitu ya. Palingan antara 3 sampai 10 dus ya, tergantung situasi juga kan, tergantung situasi pada saat nanti gitu. Apakah nanti di pertengahan bulan puasa bakal saya tambahin atau saya apa sih, standar aja gitu. Itu untuk minyak. Yang kelima, nah ini yang kelima yang saya agak pusing juga nih, yaitu beras di tempat saya kan agennya itu seminggu atau 3 hari sebelum lebaran dia tutup tuh, terus buka lagi sebulan setelah lebaran kemudian. Nah itu nyetoknya bagaimana itu? Saya kan apa ya, budgetnya nggak ada, jadi mungkin ya palingan sekarung 2 karung doang. Setelah lebaran kagak jualan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, saya stok beras seperlunya gitu, nggak sampai berkarung-karung. Untuk stok yang bakal saya perbanyak kayaknya cuman 5 barang itu. Kalau misalkan kayak gula pasir, terusnya bumbu dapur, terusnya yang sifat-sifatnya emang cepet sih kayak santan kayak gitu, tapi kan itu sifatnya insidental atau pada saat momen tertentu. Memang sih itu perlu, dan yang nggak kalah lakunya yaitu sirup itu laku pada bulan puasa, sirup marjan. Ya mungkin salah satunya juga itu nanti bakal saya perbanyak juga stoknya kalau dapat barang dari agen yang agak murah. Kenapa sih saya bakal nyetok dari awal? Karena apa ya, barangnya belum naik. Pengalaman tahun lalu barang naik itu 2 minggu sebelum lebaran tuh barang naik, meskipun nggak seberapa sih, tapi barang naik dan itu barangnya langka. Jadi begitu aja apa sih informasi yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman tahun lalu. Jadi budget yang saya miliki saya usahakan semaksimal mungkin untuk menyetok barang yang telah saya sebutkan tadi.
Oke, mungkin begitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan bagi siapa saja yang sudah menonton. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita dilancarkan, dimudahkan hingga sampai dengan sebulan penuh. Saya akhiri video pada kali ini. Salam sembako Indonesia.